Semua orang ingin sehat. Semua orang ingin berkecukupan. Semua orang ingin semua orang baik pada kita. Semua orang ingin agar setiap bisnis selalu untung. Setiap orang ingin kalau membeli sesuatu dapat yang murah dan bagus. Setiap orang ingin agar kehidupannya diliputi oleh keberuntungan. Menerima yang semacam itu sudah biasa. Hidup itu adalah belajar melepas segala hal yang kita suka. Oleh karena itu jangan heran kalau orang-orang yang sudah mengalami kehidupan lalu mencapai puncak kebijaksanaan, dia berani mengatakan bahwa puncaknya proses kehidupan menjadi manusia ini adalah ketika kita sudah mampu melepaskan. Melepaskan pada segala hal yang disebut oleh dia miliknya. Satu-satunya yang kita miliki saat ini adalah waktu yang tersisa untuk hidup. Karena dengan waktu itu kita bisa berbuat apa saja dalam hidup. Dan ketika waktu untuk hidup tidak ada lagi yang tersisa, semua yang kita sebut milik kita hanya berpindah tangan dalam waktu sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Hidup itu adalah belajar menerima yang tidak kita ingin dan belajar melepas yang kita ingin. Menerima yang kita ingin itu sudah biasa. Semua orang ingin sehat. Semua orang ingin berkecukupan. Semua orang ingin semua orang baik pada kita. Semua orang ingin agar setiap bisnis selalu untung. Setiap orang ingin kalau membeli sesuatu dapat yang murah dan bagus. Setiap orang ingin agar kehidupannya diliputi oleh keberuntungan. Menerima yang semacam itu sudah biasa. Tidak perlu belajar. Tetapi menerima yang sebaliknya dari itu yang perlu belajar. Makanya saat kita membaca buku 1000 halaman, kita mengerti semuanya, itu belum belajar. Tapi saat kita membaca 1000 halaman,
ada satu halaman yang kita tidak mengerti dan kita diam di situ, berupaya sekeras mungkin untuk mengerti, sebetulnya kita belajar cuman di halaman itu saja dari 1000 halaman. Yang lucu adalah 1000 halaman kita membaca buku, 999 halaman kita mengerti, 1 halaman kita tidak baca karena sulit mengerti, dan kita lewat 1 halaman sebetulnya kita tidak belajar. Jadi saat kita menerima semua yang kita ingin, gak belajar. Gak belajar. Pelajaran dari semesta itu kalau kita sukses menerima walaupun cuma 1 saja yang tidak kita ingin, tapi kita sudah bisa menerimanya. Di situ kita belajar. Jadi banyak sekali dalam kehidupan ini manusia yang melewatkan waktu belajarnya, ruang kelas belajarnya, bahkan melupakan kurikulum pembelajarannya, bahkan tidak peduli pada guru yang mengajarkannya. Oleh karena itu sekolah yang paling sempurna itu namanya sekolah kehidupan. Dan guru-guru yang sebenarnya ada yang dihadirkan di dalam kehidupan. Dan guru yang sempurna adalah segala hal dalam kehidupan yang sangat kita tidak suka, tetapi kita berusaha memahami dan menerimanya. Disitulah kita belajar. Yang kedua, hidup itu adalah belajar melepas segala hal yang kita suka. Melepaskan segala hal yang kita tidak suka, gak perlu belajar. Dari kecil sudah diajarkan kok. Begitu menghadapi yang tidak kita suka, kan sudah belajar dari kecil menolaknya. Betul? Jadi belajar itu cuma 2 kok. 1 belajar menerima yang tidak kita suka, yang kedua belajar melepas segala hal yang kita suka. Itu kesempatan untuk belajar. Makanya tingkatan tertinggi belajar itu yang disebut dengan sadar. Makanya orang yang sudah tinggi ilmunya biasanya hidupnya menjadi sadarhana. Sering disebut sederhana. Padahal aslinya sebetulnya sadarhana. Hana itu siapa? Hana itu Tuhan. Sadarhana, sadar kepada Tuhan. Sadar akan keberadaan Tuhan, sadar akan kehadiran Tuhan di setiap ruang dan waktu. Tidak ada satu peristiwa pun tanpa kehadirannya. Maka orang yang sudah sadarhana, tidak ada yang namanya penolakan. Itu puncaknya belajar. Makanya tingkatan belajar yang paling tinggi adalah menjadi orang yang sadarhana. Tetapi untuk menjadi orang yang sederhana, memang prosesnya tidak selalu sederhana. Makanya ilmuwan yang sudah sampai ya pada pemahaman tertingginya, cirinya apa? Bicaranya itu menjadi sangat simpel. Itu yang sering disebut dengan quotes. Kata-kata bijak kita sebut. Seseorang itu bisa menelurkan kata-kata bijak walaupun 1 kalimat itu melewati sebuah proses yang tidak sederhana. Namanya juga kata-kata bijak, pasti yang bicara adalah orang yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan. Ciri orang yang sudah mencapai kebijaksanaan itu ya sadarhana. Enggak macam-macam, enggak ruwet. Coba lihat.
Ketika seseorang baru belajar ilmu apa saja, suruh bicara, suruh presentasi, muter-muter. Tapi mereka yang sudah melewati kerumetan itu menjadi sederhana, kata-katanya menjadi simpel, mudah dimengerti, berenergi, bahkan menghunjam. Itu yang disebut dengan izin bicara. Maka di Quran dikatakan man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang sudah diberi izin bicara oleh Tuhan yang Maha Cinta, kata-katanya akan menghunjam. Kan ada orang ngomong, kalimatnya banyak, kata-katanya banyak, tetapi kata-kata itu tidak efektif. Susunan katanya tidak jelas, setelah itu tidak ada energi yang menumpang di kata-katanya. Dan kata-kata yang semacam itu tidak akan pernah bisa mengubah. Jangankan mengubah yang mendengarkannya, yang bicara pun tidak ada efek untuk yang bicara. Boro-boro untuk yang mendengar. Makanya kata-kata yang mengalir pada diri seseorang itu ada dua. Satu, kata-kata yang sudah dihafal, dikumpulkan dalam intelektualitasnya, itu yang disebut dengan knowledge. Dan kata-kata yang dihafal biasanya membosankan, itu saja. Yang kedua, kata-kata yang mengalir dari kecerdasan yang melampaui pikiran, itu yang disebut dengan kata-kata yang menghunjam, biasanya berenergi. Walaupun yang dikatakan kata yang sama, tapi energinya baru. Selalu ada pembaharuan energi di situ. Energinya yang baru, karena kata-kata itu hanya sekedar untuk menyampaikan gelombang mekanik. Tetapi energi yang menumpang di kata-kata itu, yang dimodulasi dalam kata-kata itu yang akan mengubah. Oleh karena itu begitu seseorang yang sudah mencapai kebijaksanaan bicara, kalimatnya sama, kata-katanya sama, didengar 1000 orang yang berbeda. Masing-masing orang merasa terjawab permasalahannya, padahal kalimatnya sama. Jadi sebetulnya yang menjawab itu apa? Apa kata-kata? Bukan. Energi yang menumpang di balik kata-kata. Itu yang disebut dengan izin bicara. Itulah hidup. Makanya puncaknya belajar adalah sadar. Puncaknya belajar itu bukan banyak tahu, tetapi tidak sadar. Karena pengetahuan yang kita kumpulkan menjadi tidak ada artinya kalau dia tidak membangun kesadaran dalam diri kita. Oleh karena itu jangan heran kalau orang-orang yang sudah mengalami kehidupan lalu mencapai puncak kebijaksanaan, dia berani mengatakan bahwa puncaknya proses kehidupan menjadi manusia ini adalah ketika kita sudah mampu melepaskan. Jadi siapa manusia yang sudah mencapai tingkat kemanusiaan yang paling tinggi? Mereka yang sudah mampu melepaskan. Terutama melepaskan pada segala hal yang disebut oleh dia miliknya. Apa yang kita miliki saat ini? Tidak ada. Satu-satunya yang kita miliki saat ini cuman waktu yang tersisa untuk hidup. Satu-satunya yang kita miliki saat ini adalah waktu yang tersisa untuk hidup. Karena dengan waktu itu kita bisa berbuat apa saja dalam hidup. Dan ketika waktu untuk hidup tidak ada lagi yang tersisa, semua yang kita sebut milik kita hanya berpindah tangan dalam waktu sekejap.
Makanya saya heran. Banyak orang yang berani membuang waktu yang tersisa ini untuk hal-hal yang sia-sia. Diberi kesempatan oleh kehidupan bisa melihat, diberi kesempatan oleh kehidupan bisa mendengar, diberi kesempatan oleh kehidupan bisa berpikir, diberi kesempatan oleh kehidupan bisa melangkah, diberi kesempatan oleh kehidupan bisa berkarya, tetapi tidak melakukan apapun. Dititipi harta untuk berbuat oleh waktu, tetapi meluangkan waktu itu begitu saja dan tidak melakukan apapun. Dan pada saat waktu tidak dimiliki lagi, apa yang terjadi? Semua sudah tidak berarti. Makanya di dalam Quran surat Asy-Syu'ara yang akan kita kaji hari ini, lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kan kita bicara berhala ya, betul ya? Kemarin kita bicara berhala, hari ini kita akan lanjutkan ya pembicaraan kita. Jadi di Quran surat Asy-Syu'ara yang lanjutan kemarin itu ada satu ayat yang penting untuk memulai kita bicara hari ini. Silakan dilihat. Yauma la yanfa'u. Yauma hari, waktu, saat. La yanfa'u. La yanfa'u itu artinya tidak bermanfaat lagi. Malun, harta. Wala banun, dan segala hal yang menyertai harta. Kalau di sini diterjemahkan anak laki-laki. Karena anak kita dua, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau kita ngikuti terjemahan ini kan jadi keder ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saatnya akan ada suatu saat di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Anak laki-laki, anak lagi. Ini sebetulnya cerita simbolik. Karena harta yang paling luar biasa yang dititipkan Allah kepada kita adalah diri. Dan diri itu ada dua, diri yang luar yang bernama jasmani, ini harta kita. Yang kedua diri yang di dalam yang bernama ruhani. Kenapa anak? Ya ruhani yang belum dewasa. Ruhani yang tidak berkembang, ruhani yang tidak belajar, ruhani yang tidak menaik kesadarannya. Ini ayat berbicara pada suatu saat kamu akan mengalami penyesalan saat waktu itu datang di mana dirimu itu luar dalam sudah tidak ada manfaatnya lagi. Paham? Nih tangan sedang bisa berkarya. Tanyakan pada tangan kita, hari ini mau berkarya apa? Tangan ini bisa mengambil dan bisa menolong orang. Hari ini tangan ini mau mengambil apa yang bisa menolong orang? Betul? Bisa ngetik gak tangan ini? Bisa ngambil uang? Bisa ambil makanan? Bisa membuat sesuatu? Bisa bikin masakan? Nih, mau diapakan? Dan ada suatu waktu di mana tanganmu tidak bermanfaat lagi. Ada suatu waktu di mana kakimu la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi. Ada suatu waktu di mana penglihatanmu tidak bermanfaat lagi. Ada satu waktu di mana pendengaranmu tidak bermanfaat lagi. Ada suatu waktu
di mana pikiranmu tidak bermanfaat lagi. Mumpung masih ada harta satu-satunya yang kita miliki yang bernama waktu yang tersisa. Ayo. Mau bikin apa dalam kehidupan ini? Mau sampai kapan kita menunggu? Dan selalu kita tuh menunggu. Dan menunggu itu pasti menunda. Betul? Mau ketemu Tuhan saja. Segitu rindunya Tuhan sama kita nanti. Jadi seakan-akan kita dengan sombongnya, seakan-akan kita ini akan punya waktu di masa yang akan datang. Terus menunggu. Dan semua orang yang menunggu bahagia selamanya menunggu. Dan tidak akan bahagia. Karena bahagia itu rasa perasaan kita di sini, saat ini, sekarang. Keputusan ada pada kita masing-masing. Bahagia tidak dititipkan di harta, bahagia tidak dititipkan di peran sosial, bahagia tidak dititipkan di jabatan, bahagia dititipkan di dalam diri sejati kita, di dalam. Makanya lihat ayat ini yang ke-89. Ini saya loncat dulu nih. Seperti biasa, saya ngikuti saja. Kadang-kadang ayatnya urutannya kan 83, 84, 85 begitu. Tapi begitu saya mengajar kadang-kadang dari sini jangan ikut urutan katanya. Jadi urutannya udah ngikut ini aja. Maunya yang di dalam sekarang mau seperti apa. Coba lihat ayat selanjutnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu waktu di mana jasmanimu, ruhanimu la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang sudah bisa menghadap Allah dengan kolbu yang damai. Di mana kolbu? Ya di sini. Siapa yang sudah damai kolbunya? Yang setiap saat selalu menghadirkan Dia yang maha damai. Maka Rasulullah mengajarkan setiap sholat ada satu bacaan yang sangat indah. Allahumma anta salam. Ya Allah, Engkaulah sumber kedamaian. Anta salam, Engkaulah kedamaian itu sendiri. Wa minka salam, dari Engkaulah datangnya kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna jannata darus salam. Suka baca itu. Suka baca itu. Indah banget. Saking sering bacanya sampai enggak sadar. Salam itu artinya damai. Salam itu Islam. Salam itu artinya pasrah. Salam itu artinya sejahtera. Makanya kita sering memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama kalian, pinter enggak? Siapa sih yang boleh ngasih salam? Siapa? Yang sudah damai, yang sudah bisa menyatu dengan yang maha damai, yang kalbunya sudah damai, yang sudah menghadap Allah dengan damai setiap ruang dan waktu. Hanya Dia sebetulnya yang boleh ngasih salam.
Sekarang assalamualaikum itu sudah jadi punten. Kalau kita masuk rumah, kalau orang Sunda, punten, punten. Karena nggak ngejawab, assalamualaikum. Kali aja, kalau dikasih assalamualaikum, ngerti dikit. Dikasih salam. Salam buat kalian semua, salam buat kalian semua. Karena yang datang ini belum damai, gak ada yang respon. Paling juga, dari suaranya kayaknya minjem duit nih. Coba kasih energi kalimat itu. Kalian mau ngasih pesan di WA, assalamualaikum. Udah bagus sih kalimat awalnya. Tapi pesan yang disampaikan tidak membuat orang damai. Malah pesannya mengacaukan pikiran orang. Assalamualaikum. Telah ditemukan virus corona jenis Omikron. Di RT 1 RW 10. Kampung ini, desa ini. Gak sesuai itu. Ini cerita yang enteng-enteng aja dulu, yang enteng-enteng aja. Supaya kita ini terbiasa, coba terbiasa. Memberikan energi pada setiap yang kita ucapkan. Bahkan saya mengatakan, sebenarnya tidak perlu kata-kata lagi. Jadilah kalian sebagai sumber keindahan, sumber sukacita, sumber cinta, serap ya. Energi cinta kasihnya semesta. Dan kemanapun kalian datang, tanpa mengucapkan kalimat-kalimat yang tadi, itu sudah membawa kedamaian. Yang lucu lagi, ada ceramah agama dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya menghujat. Isinya bohong. Tidak ada pengalaman dirinya yang disampaikan. Semua yang disampaikan adalah katanya. Ya kata siapa aja. Mau kata Nabi, kata Rasul, kalau masih katanya, itu belum kebenaran. Maksud saya belum kebenaran bagi dirinya yang mengucapkan. Tidak ada izin bicara di situ. Makanya jangan heran kalau kata-katanya tidak pernah menghunjam, tidak menimbulkan bekas apapun. Suka ngasih salam pada orang lain? Suka. Sekarang tanya dulu pada kamu, saya berhak gak ngasih salam? Apa saya sudah damai? Gimana? Masih kacau balau, mau ngasih salam. Jadi akhirnya salam yang kita sampaikan itu cuma sekedar basa-basi. Kan jadinya basi. Mau memiliki kolbun salim? Mau? Ayat ini menyatakan kekecualian loh. Kan tadi dikatakan akan tiba satu hari di mana jasmani dan rohanimu malun wala banun. Harta dan anak laki-lakimu itu tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang setiap saat menghadap Allah dengan kolbu yang damai. Nih kolbu yang damai itu di sini. Di Sidratil Muntaha. Dan kolbu yang damai itu adalah mereka yang sudah melewati puncaknya belajar. Dan puncaknya belajar saya sebut tadi apa? Sadarhana. Coba praktekkan omongan saya. Begitu sudah tidak terjebak oleh benar salah, tidak terjebak oleh baik buruk, dan melihat semua peristiwa apa adanya sedang berevolusi, biarkan semuanya apa adanya, damai. Kacaunya kolbu kita itu.
itu ketika kita masih terjebak oleh benar salah, suka tidak suka, menendang dan mencengkram. Pengen memiliki banyak yang kita ingin, sudah memiliki banyak yang kita ingin, takut kehilangan yang dimiliki. Sebelum punya sesuatu menderita karena pengen memiliki. Setelah memiliki tambah menderita, takut kehilangan yang dimiliki. Kapan mau damai kolbunya? Pelan-pelan nih kecepatan ngajar saya hari ini. Ini hanya 5 km per jam. Supaya bisa dimengerti, biar menghunjam gitu, menghunjam. Oh, ternyata sumber ketidakdamaian saya itu adalah keserakahan saya untuk memiliki. Sebelum memiliki saya menderita, setelah memiliki pun saya tambah menderita. Terus kapan mau damai? Paham? Oke. Nah, turun dulu ke bawah. Kita akan turun ke bawah dulu nih. Ini ada perintah turun katanya ke bawah. Perintahnya begitu. Ini strukturnya berbeda ini. Makanya ada doa yang sangat indah dari Nabi Ibrahim. Nah, doanya Nabi Ibrahim ini bukan sekedar memohon, mengatur-ngatur Tuhan supaya Tuhan ngikutin keinginan beliau, tidak. Tapi doanya beliau itu sudah pada tingkatan undangan. Doa itu artinya undangan. Doa itu artinya ajakan. Sudah sampai pada tingkatan mengundang sang keberadaan, menyadari kehadirannya. Apa doanya? Robbi habli hukman. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukman, kebijaksanaan. Tuh. Apakah Tuhan akan ngasih kebijaksanaan ketika kita meminta kepadanya? Akan ngasih apa tidak? Akan ngasih apa tidak? Ngasih. Cara ngasihnya gimana? Langsung bijaksana. Begitu Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli hukman, Tuhan berikanlah kepadaku kebijaksanaan, maka kepada Nabi Ibrahim akan dihadirkan segala hal yang membuat beliau jadi bijaksana. Kira-kira bisa ditebak hal itu yang diinginkan Nabi atau yang tidak diinginkan? Pinter kalian, hebat. Ini udah jadi Ibrahim nih. Kalau gitu saya tanya, berani nggak baca doa ini? Berani apa tidak? Ini doa ini saya ajarkan hari ini buat mereka yang berani. Yang belum berani jangan coba-coba. Habis dari sini langsung doa, Rabbi habli hukman. Gimana kalau kata Allah? Yes. Proses untuk kamu bijaksana dimulai. Bisnis seret. Mulai dihadirkan orang-orang yang nyebelin. Siapa apa tidak? Udah dijelaskan begini, baru mulai diem. Padahal tadi begitu dibacakan, wah ini doa bagus banget. Mau saya baca ntar. Makanya saya ini kalau mau baca doa, suka nanya dulu pada diri, udah siap belum? Doanya Jenderal MacArthur itu, pemimpin Perang Dunia Kedua.
Tuhan, janganlah kau berikan kemudahan dan kelancaran pada anak-anakku. Beda dengan doa kalian. Hadirkanlah badai gelombang yang akan menerpa anak-anakku. Beda banget kan dengan doa kalian. Biasanya udah mudah-mudahan udah salah kan. Semua kata yang diulang 2 kali pakai akhiran an itu kan bohong. Mobil-mobilan bohong. Ini doa di mana-mana awalannya kan mudah-mudahan. Sulit kan? Jadi kata-kata dipakai doanya pun sudah tidak jelas. Udah gitu mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Itu doanya orang cengeng. Ya kalau dilancarkan, dimudahkan, bakal jadi bijaksana. Bukankah kita akan belajar justru saat kita menerima yang sulit? Bukan kita akan belajar justru saat melewati fase-fase yang dimana kita perlu keterampilan berpikir yang lebih dari itu. Kita akan dihadapkan pada situasi yang memerlukan kesadaran yang lebih dari yang biasa. Makanya kata Einstein, masalah itu terjadi karena rendahnya kesadaranmu. Dan masalah itu bisa diselesaikan hanya ketika kesadaranmu mulai meningkat. Dan tidak akan pernah kamu menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah. Kayaknya harus minum nih. Ini ngerti gak dari tadi saya ngomong? Makanya puncaknya menjadi manusia itu adalah melepaskan. Itu puncak. Kira-kira udah di mana nih sekarang perjalanan kita? Kalau mendaki gunung itu kira-kira udah di mana kita itu? Di dasar? Di tengah atau udah di puncak? Kalau di puncak itu berarti sudah melepaskan. Terutama melepaskan pada segala kepemilikan. Makanya saya awali kayak ceramah kita hari ini dengan memulai satu statement penting. Satu-satunya yang kita miliki saat ini cuma waktu. Waktu yang tersisa. Ini saya mau nanya sebelum saya lanjutkan. Apakah kalian sekarang punya kemampuan menolong orang lain? Jujur jawab. Jawab dong. Jujur ya. Apakah kalian saat ini punya kemampuan menolong orang lain? Jujur. Punya. Duit? Beras? Makanan? Tubuh? Sehat. Waktu? Ada. Waktu ada, tubuh sehat, pikiran masih sehat, bisa melihat, duit ada, makanan ada. Siapa yang memberi kesempatan untuk menolong itu? Allah. Kalau saya bilang sekarang, tolonglah orang lain. Akan dilakukan? Akan dilakukan? Atau nanti? Begitu kita bilang nanti, belum tentu kita punya waktu. Jujur, yang kedua, kalau begitu, apakah setiap manusia setiap saat diberi kemampuan untuk menolong? Kok tidak? Tolong dong, cabut chargernya. Bisa menolong saya? Bisa tuh, bisa menolong.
Jadi menolong itu dimensinya sangat luas. Dan setiap saat sebetulnya kita punya kemampuan untuk menolong. Cuma kita sering memantaskan diri hanya sebagai orang yang perlu ditolong. Itu aja sebetulnya. Sekarang saya mau kasih tahu. Berani gak kita hari ini memantaskan diri sebagai orang yang menolong? Akan bisa menolong. Karena sesungguhnya setiap Anda yang ada di sini punya kemampuan menolong. Cuma kita sering tidak jujur pada diri kita sendiri. Oke? Berani mengucapkan kalimat ini. Rabbi habli hukman. Hukman hakim. Makanya yang paling tinggi kedudukannya di pengadilan, kan disebutnya juga pengadil. Jaksa itu bagiannya menuntut, pengacara bagiannya membela, dan kemudian hakim itu hanya di titik tengah. Hanya melihat apa yang dituntut, kemudian apa yang dibela. Benar gak tuntutannya, benar gak pembelaannya, kan gitu aja. Ada buktinya apa tidak? Itu jabatan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang menyalahgunakan gelar hakim, tempo hari saya menjelaskan bahwa sebetulnya manusia yang paling rugi di kehidupan ini adalah manusia yang sudah diberi tubuh yang sempurna dengan segala kompleksitasnya, tetapi ruh yang ada di dalam dirinya itu ruh yang berkesadaran tumbuhan atau binatang. Itu sebabnya hampir tidak ditemukan ayat di Quran yang menyatakan tumbuhan akan masuk neraka. Pernah gak dengar ada ayatnya? Hampir tidak ditemukan ayatnya yang mengatakan hewan, binatang masuk neraka. Ada? Gak ada. Padahal tumbuhan di belakangnya kan ada jiwa yang sedang berevolusi. Binatang juga di belakangnya ada jiwa yang sedang berevolusi. Sesuai dengan tingkatan evolusinya. Makanya evolusi fisik dengan evolusi jiwa itu simetri, paralel. Tidak ada. Yang ada itu di Quran adalah kata-kata walaqad dara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum adhan la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Yang ada itu di Quran manusia yang berderajat binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi sekarang kita simpulkan, siapa sih manusia yang berderajat binatang itu? Wujudnya, fisiknya manusia, tapi kesadarannya adalah kesadaran binatang. Apa sih kerjaannya binatang? Masa pura-pura nggak tahu? Kerjaan binatang itu mencari makanan, mencari nafkah. Emang binatang mencari nafkah? Nyari. Tikus itu malam-malam keresak-keresek, keresak-keresek, keresak. Sedang apa itu? Cari nafkah. Di mana cari nafkahnya?
Ya di tempat kotor. Sesuai dengan tingkatan jiwa yang sedang berevolusi di tubuh itu. Tikus sekarang gede-gede. Cari nafkah gak tikus? Kira-kira habis cari nafkah tikus ngapain? Makan. Berlaku gak sama tikus? Makanlah sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Berlaku gak sama tikus? Berlaku gak? Embat aja. Bahkan racun pun diembat. Betul? Betul apa tidak? Kira-kira habis makan ngapain tuh tikus? Tidur apa kawin? Kawin dulu. Setelah itu bobo. Jadi cari nafkah, makan, kawin, tidur, cari nafkah, makan, kawin, tidur. Siapa itu? Tikus. Cari nafkahnya di mana tuh? Di tempat kotor. Ada nggak manusia yang model kayak gitu? Cari nafkah, makan, sekenyangnya, nikmat, nikmat, tambah. Kawin, tidur. Paling beraktivitas ke jalan, marah-marah. Nyolot. Betul nggak? Ada yang kira-kira bisa dicuri? Dicuri. Ada nggak manusia kayak gitu? Ada apa banyak? Itulah yang di Quran dikatakan manusia paling rugi. Sudah berevolusi fisiknya, mendapatkan fisik manusia, tapi jiwanya tidak berevolusi. Makanya ikan bahagia jadi ikan. Burung bahagia jadi burung. Surga bagi mereka. Karena antara evolusi jiwa dengan evolusi fisik simetri di tingkatan itu. Gak ada burung bangun pagi Cemberut, gak ada. Pokoknya burung bangun pagi nyanyi. Nyanyi itu. Yang suka cemberut bangun pagi kan tikus. Makanya kalau bangun pagi sudah cemberut, boro-boro bersyukur, boro-boro ingat sama Allah, boro-boro pengen jumpa dengan Allah, rindu sama Allah saja tidak. Cari nafkah, marah-marah. Ada yang bisa dicuri, dicuri. Ada yang bisa diempit, diempit. Ini cuman mendalami ayat yang mengatakan kenapa di Quran tidak ada neraka bagi tumbuhan. Gak ada neraka bagi hewan. Yang ada itu penghuni neraka itu adalah manusia. Mengerti sekarang? Manusia yang evolusi fisiknya tidak sebanding dengan evolusi jiwanya. Nah, orang yang sebanding evolusi fisik dengan evolusi jiwanya pasti akan mencapai illa man atallahu biqalbin salim. Maka dia akan mencapai kolbu yang damai. Makanya damai di dalam, damai di luar. Suci di dalam, suci di luar.
Indah di dalam, indah di luar. Maka siapa yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar bagi dia adalah kemuliaannya. Tidak ada baik buruk, tidak ada benar salah, semuanya adalah indah. Sekecil apapun peran dalam kehidupan, mengagumkan. Lihat orang yang sudah di tingkatan itu. Senyumnya penuh dengan energi kedamaian, energi sukacita. Wajahnya sumringah. Kata-kata yang meluncur dari mulutnya selalu kata-kata yang damai dan mendamaikan. Itu di Quran dikatakan. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunatim muttaqiin alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatim mimma yatakhayyarun ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما illa qila salaman salama. Pengen nangis saya kalau baca ayat itu. Orang yang sudah di surga itu, bukan nanti, surga itu sekarang, yang sudah qalbun salim, tidak ada kata-kata yang meluncur dari mulutnya kecuali kata-kata yang damai dan mendamaikan. Illa qilan salaman salam. Dirindukan orang yang semacam itu. Yang sekarang terjadi itu kita mengucapkan salam kemana-mana cuman basa-basi. Sementara kita sendiri tidak mengerti, ya, apakah kita sudah salam, sudah damai apa belum? Apakah orang ini setiap sholat tidak baca Allahumma antas salam? Rajin. Pokoknya otomatis saja kalau sudah sholat baca istighfar Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rusuh baca lagi pakai speaker biasanya biar orang sekampung baca dengar kalau dia lagi baca Allahumma anta salam. Kata-katanya Allahumma antas salam, tetapi batinnya Allahumma lantas jalan. Udah kemana itu? Gitu. Rabbi habli hukman walhiqni bisyalihin. Tuhan, berikanlah kepadaku kebijaksanaan dan masukkanlah aku Tuhan ke dalam golongan-golongan solihin, orang-orang yang saleh. Siapa solihin itu? Orang yang sudah menjalankan amal soleh. Apa amal soleh? Di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang yang sudah tahu cara berjumpa dengan Tuhan diberi gelar oleh Allah namanya solihin.
Makanya solihin ini pasti akan mencapai qalbun salim, qalbunya damai. Para sahabat, coba rasakan. Mungkin kalian belajar belum sampai di puncak kesadaran ya. Tetapi sekarang sudah mulai bisa merasakan kedamaian di sini. Sudah terasa? Sudah terasa. Masalah tambah banyak? Tambah banyak, namanya juga hidup. Tetapi masalah itu sekarang bukan sebagai musibah lagi. Masalah itu menjadi sebagai sumber berkah. Karena lewat masalah itulah kita sedang diantarkan menjadi orang-orang yang bijaksana. Keren banget. Ayo kita hafalkan doa ini. Robbi habli hukman walhiqni bisolin. Tuhan, jadikanlah aku orang yang bijaksana dan golongkan aku menjadi hamba-hambamu yang selalu menemuimu. Gitu sebetulnya. Keren. Paham ya? Nah, boleh bahasa Arabnya dibaca? Boleh. Boleh enggak yang tadi yang saya artikan? Boleh. Enggak masalah. Mau dilanjutkan doanya? Lebih berat lagi. Waj'alli lisana sidqin, dan jadikanlah lisanku itu selalu berkata benar. Nih, berani enggak? Lihat saya semua. Kalau ada orang baik kita berkata baik, masuk gak di kelompok doa ini? Tidak masuk. Tapi kalau ada orang yang tidak baik kita tetap berkata baik, masuk. Masuk. Jadi kalau berani mengucapkan kalimat ini, waj'alli lisana sidqin. Tuhan, jadikanlah lisanku hanya berkata benar. Udah siap? Ini pulang dari sini nanti tiba-tiba dong, bisa nggak berkata sidqin? Ada yang menggonggong, langsung, gak apa-apa. Kamu kan tidak sedang menyakiti saya. Kamu sedang mengotori diri kamu sendiri. Bisa setenang itu? Atau kehula? Gitu. Berat ya. Ini kan mau praktek kita. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku selalu berkata benar sampai kapanpun. Akhir itu ya tentu saja sering diartikan hari kemudian, hari ini dan di kemudian hari maksudnya. Bisa berkata benar, bisa berkata baik ketika orang lain tidak baik sama kita. Bisa. Karena kecelakaan spiritual akan terjadi di situ. Orang berkata baik, kita baik, biasa. Tapi orang berkata penuh kemarahan, penuh kebencian, kita tetap adem. Gak mengalami kecelakaan. Kan tadi udah saya jelaskan. Puncaknya menjadi manusia itu apa tadi? Melepaskan. Nah, kenapa kita menjadi marah, orang lain marah? Karena kita belum bisa melepaskan, terutama melepaskan ego kita sendiri. Kalau kita sudah bisa melepaskan ego kita, dilepaskan ya. Tidak menyangkut soal harga diri, pencemaran nama baik, macam-macam. Kan sekarang banyak tuh ya saling melaporkan.
Lagi rame, saling melaporkan. Buang-buang umur, buang-buang waktu. Ya, kalau kita berperkara, yang menang tentu saya yang ngurus perkara dong. Boleh dicatat. Robbi habli hukman walhiqni bis-solihin waj'al li lisana syidkin fil akhirin. Terus? Ini lebih berat lagi nih. Waj'alni min warasati jannatin naim. Jadikanlah aku pewaris dari surga yang penuh kenikmatan. Baik, saya jelaskan lagi ya, diulang lagi. Kita mundur ke Quran surat Hud kan. Dikatakan di situ neraka dan surga itu adalah saat kita masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah diri kita sendiri. Nih surga dan neraka. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka tergantung kesadaranmu sendiri. Kalau kesadaranmu rendah, ya setiap saat jadi neraka. Kalau kesadaranmu tinggi, setiap saat jadi surga. Jadi surga dan neraka itu dikatakan di Quran, bukan kata saya. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Jadi surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita sendiri. Versi Al-Qur'an begitu. Ya mau jadi surga, mau jadi neraka, ya terserah kamu. Makanya diperkuat lagi dengan kata-kata bijak dari R.A. Kartini. Nuranimu adalah Tuhanmu. Nuranimu adalah surgamu. Nuranimu adalah nerakamu. Keren banget itu. Itu kesadaran sudah tinggi banget. Makanya tidak boleh orang yang kesadaran rendah menilai. Wah, nanti kalau orang yang dangkal pengetahuannya, masa nurani adalah Tuhan. Itu orang yang sudah berkesadaran. Itu sedang menyampaikan sebuah pengalaman rasa dalam dirinya. Tidak boleh diukur sama anda-anda yang masih belum sadar. Gimana sih? Kan kita sudah mengalami pengalaman itu. Ketika kita mengikuti nurani kita, kita akan senang. Ketika kita tidak mengikuti nurani kita, kita akan merasa bersalah, tersiksa. Betul? Bukankah pahala dan siksa itu dirasakan sekarang? Saat kita mengikuti nurani kita dapat pahala. Pahala itu berwujudnya adalah kebahagiaan, kesenangan. Karena kita bisa sejalan dengan nurani kita sendiri. Dan saat kita tidak mengikuti nurani kita sendiri, kita akan tersiksa oleh rasa bersalah. Siapa yang menciptakan itu? Kan kita sendiri. Oke? Kalimat ketiga. Waj'alni miwarasatin, ya, miwarasati jannati naim. Tuhan, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Gimana implementasi doa ini? Implementasinya setelah kita berdoa yang begini, kita akan dimasukkan pada kehidupan yang hiruk pikuk luar biasa. Akan ada goncangan di luar. Nah loh, kata Allah, bisa gak jadi surga sekarang? Jadi kalau segala situasi di luar kita yang kita ingin, kemudian kita adem, masuk gak di doa ini? Gak masuk. Karena apa? Kan tidak usah minta. Kalau di luar situasinya adem, kan kita juga ikut adem. Gak usah minta. Ini doa justru dibutuhkan saat di luar situasinya sedang amburadul. Tetapi di dalam tetap jannatin naim. Tetap kita mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak terbawa arus sama sekali.
Oke, kan kita ini kalau meminta sesuatu yang tidak ada toh. Paham? Tidak mungkin kita meminta sesuatu yang ada. Setuju? Oke. Di luar adem, di dalam adem. Gak dibutuhkan doa ini. Di luar semrawut. Ada orang marah-marah. Ada orang lagi lemparin piring terbang. Macam-macam di luar. Di dalam tetap adem. Waj'alni miwarasati jannatin naim. Tuhan, jadikanlah aku mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Tuhan, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Tuhan. Nanti kalau ada situasi begitu, langsung ingat saya. Waj'alni miwarasati jannatin naim. Ini. Biasanya kalau luar, dok. Adem atau terbakar? Jujur nih, adem apa terbakar? Ketika terbakar berarti jadi apa? Ketika jadi neraka berarti sukses gak mewarisi jannatin naim. Nah loh. Jadi saya bukan sedang mengajarkan doa ini buat dihafal. Bukan. Satu. Ya. Mulai dari sekarang. Belajar untuk jadi orang bijaksana. Setiap ada situasi yang sulit, belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Hakim tidak ikut jaksa, tidak ikut pengacara. Di mana hakim posisinya? Di tengah saja. Tidak terjebak kiri, tidak terjebak kanan. Di mana? Di tengah saja. Makanya Allah mengatakan, di antara kebencian dan kecintaan, akulah kasih sayang. Jadi Allah itu tidak pernah menempatkan diri di kebencian dan tidak pernah meningkatkan diri di kecintaan. Maka beliau mengatakan di antara kebencian dan kecintaan, akulah kasih sayang. Jadi kalau sudah menjadi kasih sayang, tidak akan terjebak oleh kebencian dan kecintaan. Itu namanya hakim. Jadi kalau hakim ngikutin jaksa, itu namanya hakim rasa jaksa. Kalau hakim ikuti pengacara, itu namanya hakim rasa terdakwa. Kacau lah hukum. Makanya ya hukum dunia itu memang seringkali dirasa tidak adil. Ini udah berapa jam saya ngomong dari tadi. Belum kelar-kelar ini ayatnya, masih banyak. Nah, itu sebabnya kita dilatih meniti ke dalam diri. Tangga tertinggi dari meniti ke dalam diri adalah mencapai kekosongan. Itu tangga terakhir dari meniti ke dalam diri. Sudah bukan cahaya, bukan lagi kegelapan, yang ada cuman kekosongan. Persis seperti mengupas bawang. Makin dikupas, makin dikupas, makin dikupas. Dan yang terakhir, gak ada lagi yang bisa dikupas. Karena yang tertinggal cuman kekosongan.
Saat mencapai kekosongan, yang ada cuman hangat air matamu. Makanya ibu-ibu kalau ngupas bawang pasti keluar air mata. Ketika kita mengupas, dari bagian luar masuk ke kolbu, kolbu masuk ke fuad, dari fuad masuk ke lub, dari lub masuk ke safak, dari safak masuk kepada sir, dari sir masuk dalam lagi, sampailah pada yang terdalam, yaitu aku. Di balik sir ya ada aku. Udah masuk di titik itu, yang ada cuman kekosongan. Tak bisa dijelaskan lagi, tak bisa diterangkan lagi. Yang ada cuman rasa tanpa rasa, wajah tanpa wajah, nama yang tidak bernama. Disitulah kita akan mencapai la ilaha illa ana. Puncaknya tauhid. Ya. Ini mau dilanjutkan enggak? Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, perhatikan saya. Orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang setiap saat terus menyatukan diri dengan Dia yang maha bijaksana lewat prosesi amal soleh. Awas ya, menyatukannya lewat prosesi amal soleh. Kan tadi minta dijadikan sebagai hamba Allah yang solihin. Maka insya Allah secara pelan tapi pasti yang keluar dari lisannya itu adalah sidqin, kebenaran. Tahu kebenaran itu apa? Kebenaran itu sesuatu yang dialami sendiri, bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata sahabat, bukan apa kata para nabi, para rasul, tetapi apa yang dialami sendiri, apa kata dirinya sendiri. Makanya menyaksikan dulu, bersaksi dulu. Menyaksikan dulu, baru bersaksi. Nah, orang yang sudah menyaksikan, pasti yang disaksikan itu adalah kebenaran. Makanya akan terbimbing tuh lisannya. Saya perhatikan ya, kalian juga mulai berevolusi. Cara bicara, cara menyampaikan pendapat, mulai berevolusi. Saya senang bergurau, tetapi bergurau itu ada tempatnya. Jangan setiap saat bergurau terus. Nah itu, karena kalau setiap saat bergurau terus, itu bukan lagi sukacita yang didapat. Itu adalah kekacauan batin dan pikiran kita sendiri. Hati-hati ya. Ada yang mengklaim, pokoknya ketawa aja terus. Nah kalau ketawa terus kan nanti juga bisa lupa diri. Nah kalau lupa diri itu akan mengalami kekacauan batin dan kekacauan pikiran. Ada saatnya bergurau, ada saatnya bicara secara serius tetapi tetap penuh sukacita. Orang yang bicara serius itu bukan berarti tidak ada sukacita loh. Saya bicara dari tadi seperti ini mengalirkan energi, ya bukan berarti tidak ada sukacita. Justru saya bisa bicara seperti ini karena ada kekuatan positif pada diri saya yang bernama cinta sebagai sumber sukacita. Kalau nggak ada cinta tidak mungkin mengalir yang semacam ini. Oke, tambah asik nih. Waj'alni mi warasati jannatin naim. Ini doa yang luar biasa. Jadi setelah kita terbebas dari bicara yang gak karu-karuan, berikutnya apa? Pasti kita akan mewarisi surga. Maaf ya, banyak contoh tuh sekarang. Orang yang keseleo bicara, akhirnya berhubungan dengan hukum. Itu. Makanya bahaya ketika mulut ini terbuka sementara mata kalbu dan pikiran kita masih tertutup. Itu bahaya. Gak ada kontrol.
Tapi kalau kolbu dan pikiran kita sudah terkontrol, yang keluar dari sini terkontrol. Gitu. Penjara walaupun di dunia, surga apa neraka? Kan tidak diinginkan. Itu jelas neraka dong. Betul nggak? Begitu kita keluar kata-kata yang kotor dari sini, apalagi kata-kata itu mengandung kebencian, mengandung fitnah, kebohongan, hoax, apalagi menimbulkan permusuhan, itu pasti ada aspek hukum yang akan mengikutinya. Hati-hati. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang bisa jadi jari-jarimu juga adalah harimaumu. Jari-jari dikendalikan oleh ini. Makanya ini harus kolbun salim, kolbun salim, kolbun salim. Oke. Lanjut ya. Baik. Waghfir li abi innahu kana minad dolin. Ini ada kaitan dengan kajian kita yang kemarin. Masih ingat kajian kita yang minggu kemarin? Kan sebetulnya kajian kita minggu kemarin itu dialog antara Ibrahim dengan bapaknya. Betul? Tetapi lebih dalam lagi sebetulnya dialog antara kita dengan berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Nah, waghfir li abi innahu kana minad dolin, ya. Ampunilah bapakku karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Jadi bapak di sini bisa jadi satu adalah secara syar'i adalah bibit yang melahirkan kita, tapi secara hakiki bapak juga bisa berarti diri kita sendiri. Ya. Bapak itu bisa berarti diri kita sendiri. Pengendali diri kita yang belum hidup, pengendali di dalam yang belum hidup, yang masih membawa kita kepada kesesatan, itu juga bisa diartikan abi. Ya. Baik, ayat 87 ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Maka akan ada suatu waktu di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Ngerti ya? Jasmani dan rohani kita, luar dalam kita ini gak berguna lagi. Jadi judulnya apa? Mumpung masih ada waktu. Makanya saya kan menganjurkan, ayo bikin BSI peduli. Malah ada yang ngasih surat cinta sama saya. Ada yang bilang katanya BSI peduli itu kepentingan keluarganya Saiful Karim. Luar biasa. Tapi saya udah tahu doanya kan? Ya Allah, jadikanlah aku yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Adem. Lewat BSI peduli, alhamdulillah sekarang. Ada sahabat-sahabat yang di luar kita, yang anak-anaknya mau putus sekolah, bisa sekolah lagi, nyambung lagi. Ada sahabat-sahabat ya yang mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan, tetapi bantuan ini menjadi sangat berarti. Karena puncaknya belajar itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Memperlakukan orang lain itu adalah kepedulian. Hasil belajar itu adalah seberapa peduli kita pada orang lain. Mumpung ada waktu. Tubuh sehat, duit juga ada, tinggal kemauan. Mau gak kita memanfaatkan waktu kita? Nih harta kita yang luar biasa ini, waktu. Karena nanti suatu saat kita akan menemukan penyesalan.
Mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak sekali orang meninggalkan dunia ini, meninggalkan yang dia kumpulkan. Terus saja dikumpulkan, setelah dikumpulkan ditinggalkan. Bodoh banget. Sedikit sekali yang dia bawa, karena yang dibawa adalah yang dibagikan. Sedikit yang dia bawa, karena yang dibawa yang dibagikan. Yang dibagikan paling tidak juga recehan. Ya. Nyumbang itu sekarang pakai M-banking. Gitu. Banyakin nolnya. Gitu. Baru nolnya 5, tambah 1 lagi, kirim. Baru 5, tambah 1 lagi, kirim. Tinggal nambah 0, ketik 0 aja. Gimana sih? Pengen surga yang penuh kenikmatan, masa 500 perak lagi? 1000, paling 2000 itu pun udah lecek. Ya kalau kita cuma ngasihnya 2000 yang lecek, ya surganya pun bukan penuh kenikmatan, penuh kelecekan. Kan itu simetri. Ingin surga yang penuh kenikmatan, ya tentu saja surga terus dibeli, tidak ada yang gratis. Jadi aneh, mendambakan surga yang penuh kenikmatan, tetapi yang dibangun neraka. Aneh. Sekali lagi, mari kita tanya pada diri kita, apakah saya mampu sebetulnya untuk menolong? Mampu, cuman kita tidak mau menolong. Itu aja. Gitu aja. Karena apa? Karena kita belum mencapai puncaknya kemanusiaan kita, yaitu melepaskan. Itu. Manusia diikat dengan itu, ya. Nah, padahal pada suatu saat harta dan anak laki-lakimu enggak berguna lagi. Oke. Illa man atallaha biqalbin salim. Lihat saya semuanya. Jadi siapa orang yang sudah damai kolbunya? Yang sudah melepaskan. Ulangi. Siapa yang sudah damai kolbunya? Yang sudah melepaskan. Percaya sama saya. Begitu kita melepaskan pada semua yang berwujud ini, justru yang berwujud ini akan datang tanpa batas. Mempertahankan yang kita miliki yang bernama uang itu pasti habis. Tetapi membagikan yang kita miliki, percaya sama saya, tidak akan habis. Itu hukumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan memberi itu berkurang, itu karena dia lupa bahwa yang dia berikan itu pemberian juga, bukan? Sebetulnya kita tuh bukan pemberi, kita hanya pengembali yang diberi kepada kita. Kita hanya mengembalikan pemberian. Nah kalau kita rajin mengembalikan pemberian, maka sang pemberi akan terus memberi. Jadi kalau tidak rajin mengembalikan yang diberikan, ya sudah kata Allah, habiskan saja itu yang punya kamu. Tidak bertambah, terutama keberkahannya. Jadi maaf kalau saya berbeda ya, qalbin salim itu bukan hati yang bersih. Qalbu gak ada urusan dengan hati. Qalbun salim itu adalah qalbu yang damai. Mana qalbu? Yaitu. Jadi yang sudah damai qalbunya beda, wajahnya beda. Beda. Saya lihat kalau orang-orang yang sudah damai dari sini ke atas itu, dari sini ke bawahnya juga beda. Orang yang dari sini ke atasnya masih ruwet, dari sini ke bawahnya juga beda. Betul enggak? Iya. Leungeun kala loper, sisiremen, diuk saeutik nangtung teu bisa. Kajeun nangtung ngagaleong. Itu. Karena kalau dari sini sudah tidak rapi, dari sini ke bawah juga pasti pakusut.
bahasa Inggrisnya teh. Tahu ya Pak Kusut? Oke. Baik ya. Nah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Maka pada hari itu didekatkanlah surga. Untuk siapa? Surga itu ternyata hanya untuk orang yang bertakwa. Sudah ngerti takwa? Mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat yang ditunjukkan, ingat selalu yang ditunjukkan. Makanya kemarin di acara prosesi saya mengantarkan 12 sahabat, waduh, saya jadi pengen nangis karena semuanya pada nangis ya. Sudah lama merindukan jati dirinya, sudah lama ingin mengenali jati dirinya. Begitu saya antarkan ke sana, pada nangis. Udah kemarin Sariwangi banjir air mata. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu hanya didekatkan kepada mereka yang bertakwa. Takwa yang mana? Ya takwa yang mendekatkan pada surga. Takwa yang mengantarkan kita pada kedamaian, pada qalbun salim. Saya yakin kalian udah belajar agama dari dulu, betul? Tetapi dari sini ke atas amburadul, dari sini ke bawah acak-acakan. Karena saya perhatikan ya, kalau orang dari sini ke sininya sudah kacau, dari sini ke bawah pasti lebih kacau lagi. Di sini pasti banyak sekali itu iri, dengki, kebencian di sini. Kenapa? Kan di Quran dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi cahaya Allah itu akan datang lewat langit dulu, baru buminya akan tersinari. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Jadi ketika di langitnya sudah penuh dengan misbah, sudah penuh dengan pelita, maka di bawahnya jadi terang benderang. Al misbahu fi jujajah. Misbah itu tidak diletakkan di bawah, diletakkannya di ajujajah. Ajujah itu kaca. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Kalau baca ayat itu pengennya nangis. Cuman kalau saya nangis kan ceramahnya nggak lanjut. Saya jarang nangis kalau di tempat begini. Kalau lagi sendiri ya baru nangis. Kalau lagi ceramah nangis kan nanti berhenti ceramahnya. Karena saya tidak mau ngikutin perasaan saya. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Duriyyu yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala garbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas. Tuh. Nikmat. Kalau itu sudah menjadi pengalaman. Dibacakan dalam sholat. Baca ayat itu. Tuh. Bukan lagi di sini. Rasanya kita udah menyatu. Menyatu di alam yang sangat damai. Melepaskan semuanya. Kita belajar mati selagi hidup sekarang. Udah. Siapa yang sudah turun dari surga,
maka dia akan masuk ke dalam surga. Hanya yang sudah turun dari surga mereka yang bisa masuk ke dalam surga. Tidak mungkin orang bisa masuk ke surga baru turun dari neraka. Gak mungkin. Waburrizatil jahimul lil ghawin, dan diperlihatkanlah dengan jelas. Apa itu? Neraka untuk siapa? Lil ghawin, untuk orang-orang yang lalai, untuk orang-orang yang sesat. Jadi perbincangan di Quran surat Asy-Syu'ara ini sebetulnya perbincangan antara ya diri kita yang diselimuti oleh jahim, neraka, dengan diri kita yang sudah bisa mencapai naim, kenikmatan yang luar biasa. Nah, makanya akan sangat tersiksa orang-orang yang sudah menemukan jannatun naim ketika dia harus memasuki ya jahim, harus memasuki itu. Gak mau lagi. Ya. Lalu ayat berikutnya ya, mohon maaf para sahabat, saya ulang dulu ke belakang. Jadi sebetulnya kita ini kan udah pengalaman ya, udah lama tinggal di jahim, dan kita sekarang sudah merasakan bagaimana merasakan jannatun naim. Ya, udah betah-betah aja di jannatun naim. Ya, gitu. Cukup udah mengalami betapa tidak nikmatnya berada di jahim itu. Dan ternyata di ayat ini dikatakan sederhana, jannatun naim itu hanya didekatkan kepada mereka yang bertakwa, sedangkan jahim itu didekatkan kepada mereka yang tersesat. Siapa orang yang tersesat? Yang tidak tahu jati dirinya sendiri. Makanya orang yang tidak tahu jati dirinya, lihat hidupnya itu penuh dengan kepalsuan, diombang-ambing oleh dualitas. Lalu ayat yang ke-93 ya. Min dunillahi hal yang syuruna ya, yang syurunakum au yang tasyirun. Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Jadi oleh karena itu maka disinilah muncul kata-kata syafaat sebentar lagi. Ya, fakubkibu fiha hum wal gaud, maka mereka dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama dengan ya orang-orang yang sesat. Wa junudu ya iblisa ajmaun, dan dengan semua iblis-iblisnya. Masih ingat iblis? Udah dibahas ya minggu yang lalu. Iblis itu adalah manusia juga, yaitu yang tidak mampu melihat yang dibalik Adam. Kan gitu. Masih ingat ya kajian itu kan? Nah, nanti minggu depan kita coba elaborasi lebih dalam lagi karena waktu kita hari ini terbatas. Iblis itu dengan malaikat, ya sebetulnya dua-duanya ada dalam diri setiap manusia. Malaikat di sini, iblis juga di sini. Siapa iblis? Iblis adalah manusia saat di mana dia sedang tidak melihat hakikat dari Adam. Jadi kalau dia melihat kemana-mana, lihat pohon, pohon aja, lihat orang, orang saja, lihat orang marah sebagai musuh, itu iblis. Kalau orang yang sudah tembus, yang sudah qalbun salim, dia melihat dimanapun yang dia saksikan cuma satu, wajahnya Allah. Maka apapun yang terjadi, ya nerima saja. Karena sudah tembus pandang. Yang dilihat oleh dia bukan lagi manusia, hakikatnya manusia. Yang dilihat oleh dia bukan pohon, hakikatnya pohon. Yang dia lihat bukan daun, hakikatnya daun. Masih ingat waktu saya ajak meditasi di kebunnya Ayah Asep, di kebunnya Bunda Cucu. Jadi kebunnya Ayah Asep itu ada gunungnya, ada gunung. Nah di puncak gunung itu saya ajak para sahabat meditasi. Sederhana meditasinya, hanya memperhatikan daun. Nangis semuanya.
Karena selama ini kita melihat tapi tidak memandang. Melihat daun ya melihat daun saja. Tapi begitu saya pandu meditasi lebih dalam, teriak semuanya. Yang dilihat bukan daun lagi yang ada di balik daun. Hakikat daun, sang keberadaan yang meliputi semesta raya ini. Keren banget. Gitu. Ya, jadi ya iblis itu ya akan sama-sama ya. Ya, akan sama-sama. Jadi iblis itu bukan entitas di luar diri. Iblis itu sebenarnya diri kita saat kita tertutup untuk melihat wajahnya dia. Paham ya? Paham ya? Sering jadi mana? Iblis atau malaikat? Ya, sering jadi iblis ya. Lihat orang marah aja. Coba sekarang lihat orang marah, lihat yang dibalik orang itu. Sebetulnya semesta sedang mengajarkan kebijaksanaan gitu. Langsung jadi malaikat. Gitu. Karena kita belajar selama ini terpisah-pisah. Manusia, iblis, malaikat. Dan begitu nyebut iblis langsung aja ya. Mengingat ada sebuah makhluk yang saya mau nanya. Pintar enggak? Iblis itu ahli surga, ahli neraka? Yang jujur nih jawabannya. Ahli surga, ahli neraka dulunya? Ahli surga kan? Tapi kalau ditanya nggak sadar, kita semua tahu iblis itu ahli neraka. Loh, iblis dulu godain Adam di mana? Udah ahli surga kan? Ulangi lagi, dulu iblis godain Adam di mana? Berarti ahli surga kan? Kalau nggak di surga, gimana bisa godain? Betul? Iya. Makanya iblis itu taat gak sama Allah? Taat gak sama Allah? Taatan iblis daripada kalian? Makanya karena ketaatannya dia masuk surga. Nanti nih pesan dari saya, kalian kalau masuk surga harus ingat sama iblis. Terima kasih iblis gitu. Karena kalian nggak masuk surga loh kalau nggak digoda sama iblis. Ya kan? Iya. Coba saya tanya. Orang syarat masuk surga harus mencapai kebijaksanaan. Siapa yang ganggu? Iblis. Orang masuk surga harus menjadi sumber kasih sayang. Siapa yang goda? Iblis. Betul? Iblis itu jasanya luar biasa. Saya nanti kalau udah di surga, pertama saya mau kirim WA sama iblis. Nah, tallahi demi Allah, in kunna lafi dhalali mubin, sungguh kita dahulu dalam kesesatan yang nyata. Ini kesadaran orang yang sudah mencapai puncaknya perjalanan kesadaran. Mohon maaf, bisa nggak para sahabat belajar membandingkan dulu kita seperti apa, hari ini kita seperti apa? Bisa nggak merasakan dulu ketika masih dalam kesesatan seperti apa? Ya, kepala pusing, betul nggak? Di sini juga selalu panas, dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit marah, sedikit-sedikit mengeluh. Masih ingat Kak? Masih ingat kan? Iya, hidup terus aja membandingkan, tidak pernah jadi diri sendiri. Betul enggak? Iya. Tetangga beli mobil, kita yang panas. Masih ingat dulu kan? Nah itu, ya. Itu. Nah, ayat selanjutnya karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Jadi karena kita selama ini mempersamakan berhala-berhala kita dengan Tuhan semesta alam. Kita kadang-kadang gak jelas kalau ngomong, siapa yang kamu sembah? Allah. Ini buktinya gak ada uang, pusing. Betul gak? Iya, berkurang dikit, takut. Betul gak? Ya Allah, banyak bohongnya. Baik ya,
Sampai sekarang, sampai ini, udah setengah 12 nih, saya udah ngomong hampir 2 jam lebih. Bisa mendapatkan kesimpulan dari kajian kita dari tadi? Sudah bisa ambil kesimpulan? Baik. Saya mundur dulu ke bawah, ke ayat 83. Ya. Jadi kita ini di semesta ini sebetulnya semua sedang berevolusi dari kesadaran rendah menuju kesadaran tinggi. Proses evolusi itu sebetulnya prosesnya tidak sederhana. Walaupun hasilnya sederhana, prosesnya tentu saja sangat ruwet. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa berevolusi ke tingkat yang lebih baik? Kuncinya cuma satu. Sadari bahwa sebetulnya apapun yang terjadi di semesta adalah cinta kasihnya Allah yang sedang menjadi jalan untuk mengantarkan kita menuju evolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Sadari itu. Insya Allah dalam waktu tidak lama para sahabat akan mencapai yang namanya kebijaksanaan. Paham? Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kajian kita hari ini nanti kalau ada yang lupa-lupa bisa melihat langsung rekamannya dan insya Allah akan di-upload nanti di YouTube ya. Cari judul besarnya adalah Titik Terang. Nanti saya akan coba, tim kita akan menguploadnya di sana. Dan semoga bukan hanya sahabat yang di sini yang bisa mendengarkan, tapi banyak juga di ularan sana yang bisa mendengarkan. Semoga para sahabat selalu bisa menjaga kolbunya selalu damai. Kolbunya selalu damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.